In progress. Alright, guys, let's continue our lesson. So today we're on day 5 and on day 5 we are going to have double comparative ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang double comparative. Nah, double comparative ini adalah bentuk kalimat yang unik lagi selain inversion di soal structure TOEFL ya. Jadi langsung saja let's get started. Oke, jadi apa sih double komparatif? Sebelum kita ke double komparatifnya, kita ke komparatifnya dulu ya, teman-teman, karena kita sudah mempelajari komparatif ini di hari keempat kemarin tentang inversi. Jadi komparatif itu adalah caranya kita membandingkan dalam bahasa Inggris atau caranya kita bilang lebih dari, yaitu kita bisa menggunakan more than atau are than. Nah, contohnya kemarin adalah Jupiter is much bigger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Atau Jupiter is much bigger than our planet is. Atau juga boleh diinversi setelahnya than. Jadinya Jupiter is much bigger than is our planet. Nah, yang artinya lebih besar di sini adalah kata bigger itu, teman-teman. Ya, jadi itu juga salah satu cara untuk bilang lebih dari. Jadi di situ tadi kan caranya bilang lebih dari itu ada dua ya. Kita bisa pakai more than atau are than. Nah, artinya sama-sama lebih dari. Kapan kita pakai more, kapan kita pakai are. Nah, untuk menambahkan kata lebih ke suatu kata sifat, ya, kita bisa pakai more, bisa pakai are. Itu tergantung dengan panjangnya kata sifat tersebut. Jadi kalau kata sifat tersebut itu memiliki lebih dari satu suku kata, atau dia agak panjang gitu ya. Contohnya adalah expensive, itu dia punya 3 suku kata, teman-teman. Ex, kemudian pen, kemudian sive. Nah, kata sama suku kata itu beda ya. Kalau kata itu expensive itu satu kata. Tapi suku kata itu kayak apa ya? Kayak sekali baca gitu. Jadi X itu satu suku kata. Pen itu satu suku kata. Sieve itu adalah satu suku kata. Nah, di dalam kata expensive itu ada 3 suku kata. Seperti itu. Nah, kalau suku kata dari kata sifat yang mau ditambahkan kata lebih itu dia agak panjang, maka kita pakainya more, ya. Nah, tapi kalau misalkan kata sifat itu pendek, hanya misalkan kata big. Big itu kan bacanya cuma sekali, teman-teman. Alias dia hanya memiliki satu suku kata, big gitu aja. Atau misalnya lagi tebal. Tebal itu thick. Nah, contoh lagi terakhir tipis. Tipis itu thin. Nah, itu kan cukup satu suku kata. Nah, nanti untuk bilang lebih itu bukan pakainya more, tapi pakainya Jadi tambahkan di belakangnya. Ya. Nah, contohnya adalah misalnya di bawah kotak ini ya, teman-teman. Yang pertama, sama-sama kita mau bilang besar, itu kita bisa pakai pilihan ini ya. Bisa pakai large, bisa pakai massive. Nah, bedanya kalau large, itu kan satu suku kata. Untuk bilang lebih besar pakai large, kita tambahkan di belakangnya. Ya, jadinya larger. Nah, tapi untuk bilang besar, eh, maksud saya ketika kita pengen bilang lebih besar, dan besarnya itu kita pakai massive, nah karena dia agak panjang ya, dia dua suku kata, nah maka kita pakainya yang more. Jadinya more massive. Seperti itu, bukan massiver ya teman-teman. Kemudian yang kedua, contoh lagi, ada caranya kita bilang murah. Nah, murah itu bisa pakai cheap, bisa pakai inexpensive. Nah, bedanya kalau cheap dia hanya satu suku kata. Nah, maka untuk bilang lebih murah pakai cheap, cukup tambahkan di belakangnya. Jadinya cheaper, lebih murah. Nah, tapi kalau lebih murah, murahnya pakai inexpensive karena dia memiliki 4 suku kata ya, teman-teman. In, ex, kemudian pen, dan sive. Nah, maka untuk bilang lebih murah bukan inexpensiver, tapi more inexpensive. Seperti itu. Nah, contoh terakhir. Misalnya kita mau bilang gila gitu ya. Gila itu ada dua, bisa pakai crazy, bisa pakai insane. Nah, bedanya kalau dua-duanya sama dua suku kata, teman-teman. Crazy, insane. Nah, bedanya hanyalah kalau crazy dia berakhiran dengan huruf Y. Sedangkan yang insane itu bukan berakhiran dengan huruf Y. Nah, kalau dua suku kata berakhiran dengan huruf Y, itu boleh pakai teman-teman. Jadinya crazier, lebih gila. Nah, tapi kalau insane itu dia tidak berakhiran dengan Y, maka dia nggak bisa pakai yang Pakainya adalah more. Jadinya more insane. Untuk sama-sama bilang eh, lebih gila, seperti itu ya. Nah, ini adalah penggunaan atau perbedaan penggunaan more sama yang untuk menambahkan arti lebih, seperti itu.
Nah, tapi hati-hati ya, teman-teman. Selalu ada pengecualian di pelajaran grammar. Sebentar, sebelum saya ke pengecualian, ada pertanyaan dari Miss Kiki. Kalau yang more sama as itu gimana konsepnya dengan sama konsepnya dengan more kah? Ya, betul, Mas. Sama, hanya beda arti saja. Ya. Nah, kalau most itu nanti artinya adalah yang paling, as juga sama ya, teman-teman. Yang paling gitu. Itu namanya superlatif. Caranya kita bilang yang paling. Nah, ini adalah komparatif. Caranya kita bilang lebih. Seperti itu. Maaf, Mister. I'm sorry. I'm sorry about that. I thought you were a female. I'm sorry. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi. Silahkan. Nggak ada ya. Makanya sebenarnya saya lebih nyaman kalau teman-teman bertanyanya pakai suara supaya saya nggak salah gitu ya, teman-teman. Oke, Mister mau tanya juga. Silahkan, Mister. Oke, terkait dengan yang crazy, kalau di akhirannya dia pakai Y kan bisa pakai yang ya, ya Mister. Sedangkan Betul. kalau insane itu karena akhirannya bukan Y, dia pakai more. Nah, apakah yang akhirannya itu dia harus tetap pakai atau ada yang akhirannya yang lain tapi bisa pakai juga gitu? Paham Em, nggak, Mister? Gini, gini. Jadi, kalau yang terakhir itu ya, Mister. Kan yang terakhir Betul. itu dua suku kata, bedanya yang satu Hmm. akhirannya Y, yang satu akhirannya tidak Y gitu kan. Nah, Iya, betul. pertanyaannya ada nggak selain Y yang nanti merubah apa namanya yang menentukan akhirannya itu ditambahkan R atau pakai more gitu ya, Mister? Iya, betul, betul. Oke, nah jawabannya nggak ada, Mister. Jadi kalau dua suku kata eh, itu nanti teman-teman lihat di akhirannya. Kalau akhirannya dia tulisannya akhirannya Y, terutama belakangnya atau sebelumnya itu ada huruf mati ya. Huruf mati itu selain A, I, W, O, teman-teman. Ya, misalnya Z itu kan Z. Nah, Z itu kan selain A, I, W, O. Terus ketemu Y, nah itu nanti pakainya Y-nya diganti I, E, R. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang dua suku kata akhirannya selain Y, itu pakainya more. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada pengecualian selain Y, itu jawabannya tidak ada. Ustaz. Dapat ya? Oke, Mister, dapat. Thank you. Ya, welcome. Nah, tapi itu ada pengecualian, Ustaz. Jadi pengecualiannya adalah ada, teman-teman, beberapa kata sifat itu untuk bilang lebihnya atau versi komparatifnya itu tidak pakai more, juga tidak pakai er. Jadi dia berubah katanya. Karena memang ada kata lain yang artinya itu lebihnya atau versi lebihnya seperti itu. Nah, kata-kata yang saya maksud itu di antara lain kurang lebih ada seperti ini. Oke, jadi beberapa kata sifat itu nggak bisa mendapatkan tambahan more atau untuk menambahkan arti lebih. Contoh, teman-teman. Kata good. Good itu kan artinya bagus atau baik. Nah, untuk bilang lebih bagus atau lebih baik, itu bukan gooder ataupun more good. Nah, tapi kita bilangnya adalah better. Jadi better itu adalah versi komparatif dari good. Nah, memang ada kata lain yang artinya lebih baik seperti itu. Maka nggak perlu pakai penambahan. Contoh lagi ada bad, artinya buruk. Nah, buruk itu untuk bilang lebih buruk, itu bukan better atau more bad. Nah, kita bilangnya worse, yang akhirannya E ya, teman-teman. Jadi worse itu ada dua. Ada yang akhirannya E, ada yang akhirannya T. Bedanya kalau yang akhirannya E, itu artinya lebih buruk. Nah, tapi kalau yang akhirannya T, worst, itu artinya paling buruk, superlatif. Nah, di sini kita belajar yang komparatif dulu, ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada little, artinya sedikit. Untuk bilang lebih sedikit, itu kita bisa pakai less, bukan littler atau more little. Ya, teman-teman. Jadi less itu artinya lebih sedikit. Kemudian far itu jauh ya, teman-teman. Untuk bilang lebih jauh, itu bukan farer atau more far, tapi further atau farther. Nah, kok ada dua? Ada bedanya, teman-teman. Kalau yang pakai akhirannya U, itu untuk bilang lebih jauh yang nggak bisa diukur pakai satuan jarak. I'm sorry, guys. Oke, baik. I'm sorry, there was a disturbance. I'm sorry, guys. Let's go on. Jadi itu tadi far ya, bedanya kalau yang pakai tulisannya U, itu lebih jauh yang nggak bisa dihitung pakai meter. Contohnya,
Saya ingin belajar TOEFL lebih jauh. Saya ingin mengenalmu lebih jauh. Nah, itu pakainya yang further U tulisannya ya. Tapi kalau misalkan eh, jaraknya itu bisa dihitung pakai satuan jarak, misalnya meter, kilometer, yards, dan seterusnya, itu pakai yang tulisannya A. Jadi misalnya rumahku itu lebih jauh daripada rumahmu. Nah, itu kan rumah kan fisik ya, benda fisik bisa dilihat. Sedangkan mengenal seseorang itu kan eh, nggak bisa diukur gitu. Maksudnya kita nggak bisa misalnya bilang ke orang, saya ingin mengenalmu lebih jauh. Berapa kilometer lagi kan nggak bisa, teman-teman. Jadi itu pakainya yang further. Tapi kalau bisa dihitung pakai meter, kilometer, kaki dan seterusnya, itu pakainya yang farther untuk bilang lebih jauh ya. Kemudian yang terakhir ada many atau much. Itu artinya sama-sama banyak. Bedanya kalau many itu banyak yang bisa dihitung ya, sedangkan much itu untuk banyak yang tidak bisa dihitung. Nah, untuk bilang lebih banyaknya itu kita cukup bisa pakai more. Jadi more itu juga bisa berarti lebih banyak, bisa juga berarti lebih. Seperti itu. Oke, biasanya kalau dia more yang artinya lebih banyak, itu setelahnya langsung diikuti kata benda. Seperti itu. Nah, ini adalah penggunaan bedanya more sama ya, teman-teman. Untuk menambahkan arti kata lebih di kata sifat. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke double komparatifnya. Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita lanjut ke materi double komparatif yang hari ini kita akan pelajari. Jadi itu tadi komparatif, sekarang apa sih double komparatif itu? Nah, kalau komparatif tadi kan penambahan lebih, yaitu more ke kata sifat atau kata keterangan juga bisa, teman-teman. Ya. Nah, kalau double komparatif itu sebelumnya kata more dikasih kata the, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya more itu nggak boleh pakai the, tapi kalau teman-teman menemukan ada the more di paling depan kalimat, atau di tengah-tengah itu setelahnya koma, nah berarti itu adalah penanda double komparatif. Nah, double komparatif itu untuk apa dalam bahasa Inggris? Itu adalah caranya kita bilang semakin dalam bahasa Inggris. Jadi semakin apa? Semakin apa? Kan ada kata double-nya, teman-teman, di namanya. Nah, kenapa kok dinamai double? Karena di dalam kalimat, the more-nya nanti ada dua. Jadi the more apa? The more apa? Caranya kita bilang semakin apa? Semakin apa? Oke? Nah, contoh, teman-teman. Misalnya dalam bahasa Indonesia kita mau bilang semakin cepat semakin baik. Nah, bahasa Inggrisnya adalah the sooner the better. Terus ditutup pakai titik. Nah, kalau teman-teman perhatikan, kalimat ini sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat, juga tidak ada kata benda sebagai subjek. Ya kan? Nah, kenapa? Karena di dalam bentuk kalimat double komparatif ini, teman-teman, subjek dan predikat itu tidak lagi penting. Jadi ketika teman-teman menemukan ada penanda double komparatif yaitu the more, misalkan entah di depan, entah itu di setelah koma, di tengah-tengah kalimat, maka lupakan dulu subjek predikat. Ya, pastikan bentuk the more-nya itu double atau ada dua. Seperti itu. Oke? Nah, contoh lagi teman-teman. Tirulah padi, semakin berisi, semakin merunduk. Nah, itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Inggris kurang lebih, learn from rice. The more grains it contains, the lower it bows. Jadi ada the more, ada juga the more. Seperti itu. Nah, di sini ada subjek predikat ya, teman-teman. Jadi ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa. Di kalimat ini bahkan ada dua subjek, dua predikat yang nggak ada conjunction-nya. Karena di situ hanya dipisahkan oleh koma saja. Itu nggak masalah. Ya. Oke, lanjut lagi. Contoh berikutnya ada semakin senyap suatu area, semakin nyaman untuk kita huni atau kita tempati. Nah, itu nanti kalau ditranslate, the quieter a place is, the more comfortable it is to be inhabited. Nah, itu the quieter, bla bla bla, koma, the more comfortable. Seperti itu. Nah, contoh lagi, teman-teman. Semakin sedikit pohon di suatu tempat, semakin panas. Kalau diartikan, the fewer the trees in an area, the hotter it is there. Seperti itu. Nah, contoh terakhir, semakin sedikit orang yang kita kumpuli, semakin sedikit omong kosong yang kita terima. Contoh, kalau dalam bahasa Inggris, dari film ya, the fewer people we deal with, the less bullshit we deal with. Seperti itu. Nah, atau kita dengarkan contoh yang dari
versi speaking, teman-teman. Jadi versi penggunaannya di dalam speaking. Nah, di sini ada Bapak Barack Obama, Presiden Amerika sebelum-sebelumnya itu ya, maksudnya sekarang kan udah ganti, teman-teman. Nah, kita dengarkan apa yang dia katakan. Mari, teman-teman. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. The quicker you get your degree, the cheaper it's going to be. Nah, itu tadi ya. Jadi Bapak Barack Obama bilang, the quicker you get your degree, the cheaper it's gonna be. Jadi kalau diartikan kurang lebih, semakin cepat kamu mendapatkan gelarmu atau menyelesaikan kuliahmu, semakin murah biaya pendidikanmu jadinya. Seperti itu. Nah, kita dengarkan contoh kedua ini dari teori dari Hubble ya, tentang alam semesta atau the universe, teman-teman. Mari kita dengarkan. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. The farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Nah, itu tadi. Jadi kurang lebih the farther away a galaxy is, the faster it is moving away from us. Jadi semakin jauh jarak suatu galaksi dari kita, semakin cepat dia bergerak menjauhi kita. Karena memang menurut Hubble, menurut temuannya Hubble itu alam semesta itu mengembang. Jadi kayak saling dorong-mendorong seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, contoh terakhir dari filmnya Kung Fu Panda. Mari kita dengarkan yang diucapkan oleh Master Oogway, teman-teman. Sebentar. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, tadi dikatakan, when will you realize? The more you take, the less you have, gitu ya. Jadi, kapan kamu akan menyadari semakin banyak yang kamu rebut atau yang kamu ambil, semakin sedikit yang kamu miliki. Kita dengarkan sekali lagi. When will you realize the more you take, the less you have? Nah, itu tadi ya, itu adalah contoh bentuk kalimat double komparatif, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ke penerapan di soal strukturnya. Jadi bentuk soal ini bagaimana sih seperti itu ya. Nah, jadi caranya sebenarnya sama. Kita cari subjek predikat dulu. Kalau saya cari predikat dulu gitu ya, saran saya. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman. Sebentar. Ketika kita tarik dari depan ke belakang, nah ketika teman-teman mencari subjek predikat, tiba-tiba menemukan misalnya di tengah-tengah kalimat ada koma, setelahnya kok ada the more, bla 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 bla, ada the lagi. Nah, berarti the more ini kan ketemu the setelahnya. Nah, itu berarti dia adalah penanda double komparatif. The more vitality and karakter di sini, ini adalah penanda double komparatif. Maka kita carikan double-nya atau gandengannya. Ya, yaitu yang di paling depan. Jadi di sini kita carikan the more satu lagi. Kita cek satu-satu. Yang alpha, the brushwork. Brushwork itu kata benda ya, teman-teman. Bukan kata sifat yang ditambahkan more. Artinya yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo di situ ada more tapi jangan terjebak, teman-teman. Ya, jadi the di sini itu bukan miliknya more yang ini. The ini adalah miliknya sebentar. The di situ dia adalah miliknya kata benda setelahnya loose. Jadi more-nya di situ berdiri sendiri. Oke. Jadi ini bukan double komparatif. Karena kenapa? Karena di situ the-nya ada dua. Ya, jadi setelahnya the more apa itu dikasih the lagi untuk benda yang dibandingkan. Sedangkan di situ nggak ada the lagi. Nggak bisa, teman-teman. The atau teman-temannya the gitu ya misalnya. Nanti kalau nggak ada the lagi, the-nya yang di depan sendiri itu jadi miliknya yang ini, teman-teman. Jadi miliknya yang kata benda di belakang. Maka ini bukan the more. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu tidak ada more-nya. Ya, Charlie nggak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Di situ ada the more the, teman-teman. Jadi, the loser, the brushwork. Nah, nanti kalau dibaca, the loser, the brushwork is in Stevenson's landscapes, the more vitality and character, the paintings seem to possess. Kalau diartikan, semakin renggang teknik pengecatan atau melukis di dalam pemandangan karyanya Stevenson, semakin banyak vitalitas dan karakter yang lukisan-lukisan itu nampak miliki. Kalau diartikan seperti itu. Nah, atau kita lihat contoh lagi. Oh, ternyata sudah nggak ada, teman-teman. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Mister maaf mau tanya, komparatif ini berarti termasuk konektor juga untuk penghubung subjek dan predikat yang ada dua ya? Kalau dibilang konektor sebenarnya bukan, Mister, karena dia hanya bentuk kalimat saja. Seperti itu. Kalau konektor itu ada wujudnya, maksudnya conjunction-nya ada wujudnya. Kalau nggak ada berarti itu bukan konektor. Seperti itu. Dan yang saya sampaikan tadi, ingat teman-teman, double komparatif ini tidak wajib ada subjek predikatnya. Sedangkan konektor atau conjunction materi kita hari kedua, itu nanti fungsi utamanya itu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Nggak ada? Baik, atau kita praktek ke contoh soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal, dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban bravo, bravo, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo ya. Baik, kalau gitu mari kita cek bersama. Seperti biasa cari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika mencari subjek predikat, teman-teman menemukan the more the seperti ini, maka lupakan dulu subjek predikat. Karena kalau double komparatif, tidak ada subjek predikatnya pun nggak masalah ya. Jadi yang lebih penting kalau di dalam soal kalimat double komparatif itu adalah doubleannya atau gandengannya. Nah, karena di sini ada komparatif atau double komparatif, maka harus double, harus ada satu lagi. Nah, di situ nggak ada, teman-teman. Maka carikan the more di pilihan ganda. Ya, betul jawabannya teman-teman, yaitu yang bravo. Kalau yang alfa itu bukan komparatif, tapi superlatif ya. Caranya kita bilang yang paling. Sedangkan sebelumnya itu komparatif, bukan superlatif. Jadi alfa nggak bisa. Kalau yang Charlie, high itu bukan pakai more, teman-teman. Pakainya R. Apalagi di situ sebelumnya nggak ada the-nya, jadi nggak bisa. Ya, sama. Kalau yang delta itu malah penanda komparatifnya yang ada double. Ada more sama R, nggak ada the-nya lagi. Delta nggak bisa. Nah, jawabannya bravo. Nanti kalau diartikan, semakin rendah pasar saham jatuh, semakin tinggi harga emas naik. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 2. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama dan saya lihat semuanya menjawab delta ya. Mari kita cek bersama. Di situ cari predikat kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ketika teman-teman mencari predikat kok ada penanda double komparatif seperti ini, lupakan dulu subjek predikat. Ada yang lebih penting untuk dicari, yaitu penanda double komparatif satunya lagi. Nah, di setelah koma itu nggak ada the more lagi ya, teman-teman. Berarti kita carikan the more satu lagi. Ya, betul jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau diartikan, semakin datar sehelai rambut kelihatan atau nampak gitu ya, di bawah sebuah mikroskop, semakin bergelombang rambut tersebut. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 3. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban bravo dan ada juga jawaban alpha. Mari kita cek bersama.
Seperti biasa cari predikat dulu. Nah, ketika mencari predikat kok ada the more seperti ini, lupakan dulu subjek predikat, kita cek dulu satunya lagi ada nggak. Nah, setelah koma itu sudah ada the more slowly the, teman-teman. Ya. Jadi maka di sini kita bukan disuruh mencari penanda double komparatifnya, tapi mencari yang dibandingkan. Nah, benda yang dibandingkan di double komparatif itu harus jelas. Nah, gimana cara membuat kata benda itu supaya jelas? Kita tambahkan the sebelumnya atau teman-temannya the, teman-teman. Misalnya ada misalnya ada kepemilikan, dan seterusnya. Untuk materi itu kita pelajari besok ya. Nah, misalnya the dan teman-temannya itu yang bisa untuk menjadikan more ini artinya semakin. Jadi di sini carikan yang ada the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan ganda kata benda yang menggunakan kata the itu cuma satu. Ya udah berarti jawabannya cuma satu itu. Ya, yaitu yang alfa, teman-teman. Oke. Nah, alasannya tadi ya yang saya sampaikan tadi. Jadi yang dibandingkan itu bendanya harus jelas. Cara membuat kata benda jelas dikasih the atau teman-temannya the. Nah, di pilihan ganda yang ada the-nya cuma satu yaitu yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca the lower the level of lighting in the room, the more slowly the eyes focus. Kalau diartikan semakin rendah pencahayaan di dalam ruangan, semakin lambat mata kita fokus. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 4. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. 30 detik sudah habis. Dan saya lihat jawaban teman-teman semuanya menjawab Charlie untuk soal ini ya. Mari kita cek. Di depan sendiri ada the more the. Maka lupakan subjek predikat dulu. Kita carikan apakah ada gandengannya. Nah, ternyata nggak ada the more the lagi, teman-teman. Maka kita carikan the more the di pilihan A, B, C, D. Dan betul jawabannya teman-teman yaitu yang Charlie lah jawaban yang benar. Nah, nanti kalau dibaca, the greater the population in a locality, the greater the need for water, transportation, and disposal of refuse. Kalau diartikan, semakin besar populasi yang ada di suatu perkampungan gitu ya, atau perumahan, atau masyarakat seperti itu, semakin besar juga kebutuhan yang ada untuk air, transportasi, dan pengolahan limbah. Seperti itu. Lanjut ke number 5, silahkan teman-teman. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab bravo, right? Kita cek bareng. Di situ ada predikat states, artinya menyatakan, teman-teman. Subjeknya adalah Hubble's Law. Kemudian ada conjunction that, maka setelahnya harus ada subjek predikat lagi. Nah, tapi di setelahnya that itu bukannya subjek predikat, tapi ada penanda double komparatif, teman-teman. Nah, berarti di sini juga harus ada satunya ya, atau double-nya atau gandengannya. Nah, kita carikan A, B, C, D yang the more juga. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, Hubble's law states that the greater the distance between any two galaxies, the greater their relative speed of separation. Kalau diartikan, hukum Hubble menyatakan bahwa semakin besar jarak antara dua galaksi manapun, semakin besar juga kecepatan perpisahan relatif mereka. Seperti itu. Oke, good job. Lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman.
Oke, waktu habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Nah, kalau kita lihat ketika kita mencari predikat di situ, itu setelah koma ada the more gravitational force it. Nah, itu berarti ini adalah penanda double komparatif. Yang mana sebelumnya tadi itu harusnya juga ada penanda double komparatif. Ya, jadi kita carikan the more satu lagi. Ya, betul jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, according to the law of universal gravitation, the more mass an object has, the more gravitational force it exerts. Kalau diartikan, menurut hukum gravitasi universal, semakin banyak atau semakin besar massa dari suatu objek atau massa yang suatu objek miliki, semakin besar gaya gravitasi yang dia keluarkan. Seperti itu. Nice. Terakhir nomor 7, silahkan dicoba dulu teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie ya. Baik, kita cek bersama teman-teman. Di situ ada the more distant itu penanda double komparatif. Kita carikan satu lagi ya. Di setelah koma ternyata nggak ada. Fix di situ kita butuh the more satu lagi. Nah, hati-hati dengan yang alpha ya teman-teman. Long itu bukan pakainya more, tapi karena dia pendek atau satu suku kata. Jadi yang alpha itu salah di penulisannya. Oke, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, according to Kepler's third law, the more distant a planet is from the sun, the longer its orbital period. Kalau diartikan, menurut hukum ketiganya Kepler, semakin jauh suatu planet dari matahari, semakin lama masa orbitalnya itu masa mengorbitnya, masa mengitari matahari, planet di aksisnya, di orbitnya seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang double komparatif. Caranya kita bilang semakin A, semakin B. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok soalnya cuma 7? Biasanya 10. Nah, karena untuk jenis soal ini, teman-teman, itu jarang sekali keluar, terutama di soal yang asli dari ITS. Tapi kalau soal yang dari prediksi, terutama dari lembaga, nanti ada yang keluar, teman-teman. Kalau nggak salah ada satu soal seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu nih, sebelum kita tutup kelasnya mengenai double komparatif ini. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, terima kasih semuanya. Thank you so much for having me today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.